Malam hari ini 60 Minutes Worship mengambil tema penyertaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 sampai 11 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Tahukah Anda bahwa salah satu tanda penyertaan Tuhan dalam hidup orang-orang yang takut akan Dia adalah Tuhan meluputkan kita. Katakan diluputkan. Diluputkan dari apa? Saya akan bahas 3. Yang pertama, diluputkan dari tangan orang-orang fasik. Siapa itu orang-orang fasik? Orang-orang yang jahat. Orang-orang yang punya niat yang tidak tulus sama kita. Teman-teman yang gak tulus sebenarnya. Mazmur 37 ayat 39 dan 40 kita baca. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Siapakah orang-orang fasik? Orang-orang yang kita nggak tahu niat hatinya baik atau enggak sama kita. Tuhan itu meluputkan kita dari hubungan-hubungan yang salah. Kadang-kadang sebagai manusia kita itu lebih gampang percaya orang karena penampilan, betul? Makanya ada pepatah berkata, don't judge the book by the cover. Nah kadang kalau kita orang udah baik sama kita, orang bantu kita, apalagi tuh orang itu ngasih kita duit, ngasih kita berkat. Saya yakin langsung hati Anda luluh. Baik banget orang ini. Kita biasanya gampang mudah percaya sama orang yang murah hati. Ada yang percaya katakan amin. Orang kalau udah royal sama kita udah gak peduli. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan gak, dia takut sama Tuhan gak, dia tulus gak. Yang penting dia kasih gue duit. Itu manusia. Begitu mereka memberkati kita, mereka nolong kita, rajin kasih tips ke kita, wah ini orang baik banget. Udah hati kita luluh dan mudah percaya. Saya sudah pernah khotbah tentang kemurahan hati bukan lambang orang itu baik, benar-benar baik. Karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saya pernah ketemu orang yang murah hatinya tapi kawin istri 5. Pakai berhala, bawa sapi potong kepalanya segala macam untuk meresmikan. Banyak. Dan saya lihat dia malah murtad. Dari ikut Yesus meninggalkan Yesus. Nah tapi dia royal. Kita sebagai manusia gampang terpesona. Tapi berapa kali Tuhan meluputkan kita dari orang-orang fasik. Orang fasik yang kelihatan baik di luar. Tapi tidak baik di dalam. Kita diluputkan Tuhan dari hubungan-hubungan yang salah, hubungan-hubungan yang akan merugikan kita di masa depan. Kita butuh modal, kita lihat orang kaya, udah kita buta. Join sama dia, karena kita butuh uangnya. Tapi dengar, jangan mudah percaya teman. Mika 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Pacar aja belum tentu bisa dipercaya. Amin. Well, saya belajar di hidup saya. Hanya waktu dan proses yang bisa membuktikan ketulusan seseorang. Amen. Ada orang yang saya terpesona dengan kebaikannya. Sampai saya terlalu percaya sama dia. Saya ini kalau udah percaya orang 110%. Bahaya ya. Jadi saking dia baik, kalau ngomong rohani, dia bilang dia cinta Tuhan, saya terpesona. Dan betul-betul naburnya kuat biasa. Tiba-tiba waktu membuktikan. Amen. Tuhan meluputkan kita, waktu hubungan itu rusak. Saya yakin kita kecewa, betul? Kita sakit hati, kita merasa dihianati. Mungkin kita merasa ditinggalkan. Ada hubungan-hubungan bisnis yang pecah di tengah jalan. Ada orang-orang yang kita udah baik-baik bisnis sama dia. Tiba-tiba dia kick out kita sepihak.
Anda sudah naruh invest 100 juta. Tiba-tiba Anda dibuang begitu aja. Anda hubungi dia, Anda bisa dicari lagi. Saya kasih tahu. Kalau Anda takut akan Tuhan, sesungguhnya tanda penyertaan Tuhan, Anda sudah diluputkan dari orang-orang fasik. Prosesnya tidak mudah, prosesnya menyakitkan, prosesnya dikecewakan, prosesnya ditinggalkan, prosesnya ditipu orang. Tapi Tuhan sedang menggunakan itu supaya membuka matamu. Kamu tidak buta karena dia kaya. Kamu tidak terkesima karena dapat banyak hadiah. Tapi kamu mengerti, engkau sudah diluputkan dari hubungan yang salah, daripada kerugian yang lebih besar. Lebih baik hilang 100 juta daripada hilang 1 miliar. Yang berarti katakan amin. Tapi saya tahu pada prosesnya kita kecewa. Tapi ketahuilah, kalau Anda hidup takut akan Tuhan, ini tanda penyertaan Tuhan. Anda diluputkan dari hubungan yang salah. Katakan amin. Yang berikutnya, diluputkan dari apa? Diluputkan dari keputusan yang keliru. Berapa banyak tangan-tangan orang di sini yang pernah ditolong Tuhan dari keputusan yang salah? Oh haleluya. Mazmur 116 ayat 8 kita baca sama-sama. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata. Dan kakiku daripada tersandung. Penyertaan Tuhan meluputkan kita dari air mata, dari tersandung. Yang artinya apa? Dari keputusan-keputusan yang keliru. Kita kadang-kadang terlalu menggebu-gebu. Jatuh cinta sama orang yang salah. Lalu batal nikah. Lalu putus cinta di tengah jalan padahal sudah tunangan. Ada di sini yang udah sebar undangan batal nikah. Saya sudah pernah. Gagal kerja sama bisnis. Tadi saya sudah bilang. Terus batal pindah kerja. Apapun yang Anda alami. Keputusanmu kelihatannya benar. Saya duduk dengan salah satu pelayan Tuhan. Dia bilang dia mau pindah ke Amerika. Banyak orang Indonesia ke Amerika untuk jadi gelap. Karena untuk dapat green card mudah. Gak tahu, saya rasa tidak semudah itu. Tetapi banyak yang coba ke sana. Waktu saya punya kesempatan satu kali duduk dengan dia, saya tanya. Apa alasan kamu mau pindah ke Amerika? Dia bilang, demi kesejahteraan istri dan anak-anak. Karena sekolah di Amerika gratis. Meskipun kita bukan citizen sana. Secara pekerjaan dolar beda. Ada amin? Tapi saya bilang, kamu dipanggil Tuhan untuk apa? Melayani. Saya tanya, ladang pelayanan yang kamu berbuah itu di Indonesia atau di Amerika? Di Indonesia. Lalu, apakah kamu di sini lebih miskin dibanding kamu di Amerika? Tidak. Apakah di sana jalan yang terbuka menyenangkan? Tidak. Kenapa mau pergi ke Amerika? Saya tuh bersyukur gini ya. Tadi siang saya baru merenung. Salah satu karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya adalah menyelesaikan masalah. Salah satu kekuatan yang Tuhan tanam di hidup saya adalah saya seorang solution maker. Ketika semua selisih, tengah-tengah pembicaraan meeting, ada masalah begini, ada masalah begitu. Tiba-tiba kayak hikmat Tuhan turun, saya langsung kasih tahu, bikin gini aja. Saya langsung bisa bantu orang untuk pimpin dia cari tahu isi hatinya yang sebenarnya. Lalu berkaca kepada firman Tuhan gitu. Nah, saya bilang gini, banyak kali manusia tidak punya ketajaman seperti itu. Kadang kita terlalu ngandalin orang lain. Kita tanya orang, kalau saya begini bagaimana ya? Kalau saya begitu bagaimana ya? Menurut kamu bagus gak ya begitu? Banyak yang sering di sini begitu. Nanya teman, bagusan baju merah, baju kuning, baju aja nanya orang. Sepatu hijau, sepatu biru, bagus mana? Kita urusan sepatu, baju aja tanya orang. Bayangkan soal masa depan. Kita harus tahu Tuhan itu sayang sama kita. Dia setia sama kita. Kalau kita itu cinta Tuhan, kita takut akan Tuhan. Jangan takut bikin keputusan. Kalau kita salah jalan, Tuhan pasti ingatkan. Tuhan sanggup luruskan. Tuhan bisa pakai orang lain untuk kasih tahu kita. Tuhan bisa pakai lewat satu kejadian, kita lihat lalu kita tersadar. Ngapain gue bikin keputusan begini? Banyak saudara yang pernah ngalamin itu. Ketika hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan itu pakai banyak cara untuk membuat kita bijaksana. Ketika Tuhan menyertai kita,
Dia membimbing kita lewat Roh Kudusnya di dalam batin kita. Mengajar kita segala sesuatu. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sehingga kita diluputkan dari membuat keputusan yang keliru. Dikatakan firman Tuhan, dari mataku, daripada air mata, daripada lu nangis bombay, mending gak usah kawin. Memang saat kamu putus cinta, waktu kamu batal nikah, kamu sedih banget pasti. Saya sih enggak waktu itu. Waktu saya udah sebarin undangan, 02 mau nikah. Mama saya udah DP di Pantai Mutiara. Saya batalin, saya enggak sedih sama sekali. Bahagia-bahagia aja. Karena saya tahu proses Tuhan. Amin. Kita harus mengenali kalau Tuhan sampai tutup jalan, jangan paksa. Karena Tuhan sedang meluputkan kita dari membuat keputusan yang keliru. Tiap kali saya berdoa sama Tuhan ketika kami harus bikin keputusan, saya bilang gini, Tuhan yang bukan dari Tuhan, batalkan. Tuhan yang bukan dari Tuhan, halangi. Tuhan yang bukan dari Tuhan, tutup pintu. Kalau ada niat-niat jahat orang yang datang mendekati kami, karena kami cuma manusia biasa. Tuhan, halaukan orang itu. Tuhan itu luar biasa. Dalam waktu sekejap, dibukakan. Kita tidak jadi bikin keputusan yang salah. Amen. Dia menghalangi kaki kita daripada tersandung. Katakan amin. Yang terakhir, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita diluputkan dari celaka dan bahaya maut. Mazmur 41 ayat 2. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Katakan amin. Mazmur 56 ayat 14. Kita baca sama-sama. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Berapa banyak saudara yang pernah marah-marah waktu penerbanganmu dibatalkan? Ada di sini yang marah-marah di counter pesawat terus bilang gini, saya ada meeting. Kamu bikin meeting saya yang penting itu batal. Saya ada kawinan. Ada yang sakit. Kita marahin tuh mbak-mbak di counter. Dia salah apa ya kan? Pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan izinkan pesawat kita dibatalkan? Karena mungkin akan ada kecelakaan. Kalau kita terjebak di tengah-tengah bencana sekalipun, saya kasih tahu. Tuhan meluputkan kita dari maut. Tuhan meluputkan kita dari celaka. Saudara tahu bahwa ketika saya dan suami bawa tur ke Israel waktu perang yang lalu, saya lupa bulan berapa kita. Oktober tahun lalu. Dalam prosesnya kami ngalamin, waktu kami lagi bawa 60 Minutes Worship ke Israel, tiba-tiba kami lagi masuk ke Yerusalem. Boleh tampilkan gambarnya ya, biar jemaat lihat. Itu salah satu peserta tur kami. Orang Indonesia memang gak takut mati. Di saat rudal Hamas ditembakkan ke atas kota Yerusalem, kami sedang di Yerusalem. Kami disuruh mengungsi ke bangker-bangker hotel. Itu di atas kepala betul-betul ada rudal sedang berterbangan. Kami belum pernah mengalami ini. Jadi kami tidak pernah dilatih apa yang kami harus lakukan apabila terjadi perang. Karena setahu kami dalam sejarah ketika Israel perang, kapan Israel nggak pernah perang? Selalu perang. Kota-kota di mana jadi tempat kunjungan rohani itu tidak pernah diserang. Karena itu dua agama berpusat di situ kan. Enggak cuma dua agama. Banyak agama yang punya tempat suci di situ kan. Nah, kagetnya ketika kami di Yerusalem, persis di kota Yerusalem, rudal itu turun di atas kepala. Tentu saja karena ada Iron Dome, tidak bisa sampai meledakkan kota kami di mana kami berdiri. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, rudal itu berterbangan di atas kepala. Saya baru pernah merasakan ayat ini jadi kenyataan dalam hidup saya bahwa Tuhan meluputkan kita dari maut. Kalau waktu itu kami bawa 231 orang kena bom, itu jadi sejarah buat dunia. 231 jemaat Indonesia diledakkan di Yerusalem gitu kan. Tapi bagaimana kami menyaksikan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami dilindungi Tuhan. Amen. Kita diluputkan Tuhan. Mungkin Anda bilang gini, Bu Heni, karena Iron Dome-nya Israel hebat. Anda gak tahu aja. Beberapa ada yang kena. Beberapa ada yang mendarat itu rudal. Dan diledakkan di sekitaran daerah dekat bandara. Saya cuma tahu
Malam itu saya tidur di hotel itu, karena kami tidak bisa langsung menyeberang. Puji Tuhan begini, kejadian waktu rudal itu datang, kami besoknya sudah harus ke Jordan. Jadi malam terakhir. Tapi kami tidak bisa bawa 231 orang menyeberang ke Jordan seketika itu juga, karena keadaan sedang panik kan. Kami harus percayakan Tuhan hidup kami malam itu, tidur di hotel di kota Yerusalem. Bayangkan, bukan di pinggir, di kota di mana rudal itu berterbangan. Dan seperti petasan tanggal 31 Desember yang gak berhenti, kami dengar suara gludar, gludar, gludar. Dan malam hari itu, saya jujur sama jemaat, malam itu iman saya terbesar selama hidup. Bahwa saya tidur dengan kepercayaan penuh, kalau sampai saya mati, saya tahu saya ketemu Tuhan Yesus. Saudara, dalam hidup ini, kita akan ngalamin masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, di mana iman kita diuji. Apakah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Di saat kita lagi goyah, kayaknya masalah nggak kunjung berhenti. Saya juga pernah ada di sepatu Anda. Di mana saya meragukan penyertaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan masih menyertai saya nggak sih? Tapi saya kasih tahu. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Nggak akan ada yang ngerti caranya Tuhan bekerja. Tapi percayalah bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pertanyaannya gini, jangan ragukan kesetiaan Tuhan, tapi pertanyakan cintamu pada Tuhan. Apakah engkau orang-orang yang mengasihi Tuhan? Yang terakhir, apakah hidupmu berkenan sama Tuhan? Bagaimana kita tahu kita berkenan tidak sama Tuhan? Apakah Anda hidup dalam dosa? Apakah Anda hidup damai dengan Tuhan? Anda hidup dalam firman Tuhan. Anda mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena janji firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Penyertaan Tuhan dalam setiap langkah-langkahmu, katakan amin. Yang terakhir, percayalah bahwa Allah serta dengan kita. Matius 1 ayat 23, namanya Immanuel. God is with us. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan lagu ini sama-sama sekali lagi.